Halo guys, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas ya. Selamat menonton, enjoy! Itu tadi tahapan perkenalan, kemudian pentingnya talaki kepada untuk pemula yang baru belajar dengan Al-Quran. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah kita mengetahui tahsin bagus, kemudian baca ya insya Allah sudah baik seperti itu kan. Artinya kita lebih kepo lagi, artinya kalau kita sudah belajar seperti itu, saya belajar seperti ini, apa sih faidahnya, apa sih keutamaannya. Nah, mungkin ada pikiran-pikiran seorang yang seperti itu. Nah, bisa disebutkan beberapa keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri. Silahkan Ustaz. Salah satu atau salah dua dia. Keutamaan Al-Quran, ya mungkin kalau untuk keutamaan Al-Quran itu sudah banyak ya, Banyak, mengetahuinya gitu kan. Yang mungkin Sudah banyak, salah satunya itu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Itu sudah familiar gitu, tidak asing lagi ya tersebut. Cuman kalau untuk dari pemaknaannya, mereka tidak mendalami sebagaimana faktanya gitu kan, tidak merealisasikan gitu kan. Karena kalau di lisan saja gitu kan, apalagi dari lisan ke lisan pengucapan hal tersebut kayaknya udah biasa aja, gitu. Dan hadis tersebut itu kan hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah. Mana hadis itu sebaik-baik di antara kalian, artinya sebaik-baik gitu kan. Orang yang mempelajari Al-Quran menjadi manusia yang paling baik gitu kan. Dan malaikat pun atau Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad. Dan malaikat pun yang mengantarkan, yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, mengantarkan Al-Quran. Dan malaikat Jibril menjadi seorang malaikat yang paling baik, baik malaikat. Bahkan Al-Quran diturunkan di bulan yang paling baik, yaitu di bulan Ramadan. Jadi makanya di dalam hadis tersebut redaksinya khairukum man ta'allama, sebaik-baik di antara kalian gitu, yang mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari, orang malaikat yang mewahyukan kepada Nabi menjadi malaikat paling baik, diturunkan pada hari di bulan paling baik, bulan Ramadan, insyaallah. Katakan paling baik karena di surga kelak gitu kan, menjadi keluarganya Allah. Keluarga Allah, dalam hadis tersebut. Keluarga Allah bukan berarti gimana ya, Allah jadi orang tuanya, bukan ya. Alhamdulillah, karena kita tidak tahu bagaimana keluarga Allah di surga, masya Allah. Semoga kita semua jadi Al-Quran kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan di hadis lain ada juga kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat di ashabi, pada para pembacanya gitu. Siapapun yang membacanya, siapapun yang mengkajinya, siapapun yang meneliti di mana huruf-huruf atau terjemahannya, mereka akan mendapatkan syafaat. Ada yang bilang, kok itu ngapal Quran, itu bacaannya ya, tapi emang dia paham isinya, emang dia paham artinya gitu kan. Banyak yang seperti itu. Sampai saya pribadi jujur, saya memang dari segi praktek, mungkin dari segi bacaan, alhamdulillah bisa menguasai, tapi kalau dari materi belum tentu. Karena selama pesantren 7 tahun dan lain sebagainya, itu kita lebih ke apa ya? Lebih ke praktek secara langsung lisan gitu kan. Kayak penyebutan begini. Tapi kalau misalnya menjelaskan materi, itu belum tentu bisa. Kayak ikhfa syafawi, idgham biguna, halki misalnya, dan lain sebagainya. Masih banyak gitu kan hukum-hukum yang seperti itu. Banyak hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum bacaan. Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Jadi
ketika ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau misalnya saya membaca Al-Quran saja atau orang yang yang mengkaji tafsirnya gitu, Ya. apakah berbeda pahalanya Ustadz gitu katanya, apakah saya berbeda dengan ini gitu kan, sampai-sampai dikatain teman-teman atau guru-guru, gue percuma katanya, cuma ngapal Quran tapi gak tahu artinya gitu kan. Jadi seolah-olah percuma gitu kan, seolah-olah yang ngapal Quran di sini Iya, nggak ada gunanya gitu. Nggak gitu konsepnya Ibu, nggak gitu konsepnya Bu gitu. Saya bilang, jadi terkadang orang itu udah merasa kayak dia udah bener gitu. Jadi menjatuhkan seseorang sehingga orang itu pundung, dia nggak mau semangat lagi baca Al-Quran. Ini gara-gara kata-kata seseorang. Hal-hal yang kayak gini sangat-sangat kita harus hindari. Dan Dimana itu harus diluruskan. seorang Harus diluruskan pikiran-pikiran seperti itu. Maksudnya pikiran-pikiran Kita harus argumen-argumen seperti itu harus dipatahkan. Karena orang yang mau baca Al-Quran saja tanpa mempelajari terjemahannya, dia dapat pahala. Orang yang menghafal Al-Quran tanpa mengetahui artinya, dia tetap dapat pahala. Orang yang masih belajar perdana terbata-bata, itu dapat pahala. Apalagi orang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dia tahu tafsirnya, isinya, itu sangat luar biasa. Jadi mau dia tahu artinya, mau dia nggak tahu artinya, dia tetap dapat pahala. Jadi nggak boleh kita nggak boleh ngomong ini baca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak boleh gitu. Kita nggak bisa menuntut orang lain seperti kita gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Makanya di manfaat Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran tadi gitu kan, menjadi sebaik-baik manusia, menjadi sebaik-baik dari seluruhnya. Kemudian kita akan mendapatkan syafaat kepada para pembacanya gitu kan. Al-Quran akan memberikan kita syafaat, dan salah satu keutamaan Al-Quran juga kita akan membahagiakan orang tua kita, di mana kita akan memberikan mahkota atau jubah kemuliaan kepada orang tua kita, sampai-sampai orang tua kita berkata, wah ya Allah, apa ini gitu kan. Itu adalah mahkota kemuliaan atau jubah kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Matahari aja sinarnya bukan main kan? Ini sinarnya lebih terang daripada matahari. Tetapi itulah sangat mulianya gitu. Padahal orang tua kita itu tidak hafal Quran, tapi karena orang tua kita membimbing kita sampai benar-benar kita menjadi seorang yang hafiz Quran, maka Allah hadiahkan orang tua tersebut menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang menjadi keluarga Al-Quran. Sangat dimuliakan Al-Quran tersebut. Itulah salah satu keutamaannya. Dan kita akan dikumpulkan di surga, insya Allah. Nanti ketika kita di dunia setoran hafalan dengan seorang ustadz, sampai 30 juz bahkan, atau tasmi' 30 juz, dan insya Allah kita akan setoran langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Amin. Ya Allah.